حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berupaya dengan optimal untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah SWT dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan upaya yang optimal Allah berkenan berikan kita kekuatan, taufik dan kemudahan untuk bisa hidup senantiasa dalam bimbingan Allah hingga Allah wafatkan kita nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita yakini bersama bahwa hidup dan mati itu adalah suatu hal yang pasti. Ini qadha dan qadar Allah yang tidak bersifat opsional. Tetapi kita pun yakin bahwa cara bagaimana kita hidup, mau beriman atau enggak beriman, itu adalah pilihan. Qadha Allah yang disebut dengan mu'allaq, diserahkan kepada kehendak kita. Allah SWT dalam Al-Quran Karim telah menjelaskan bahwa ada dua jalan hidup sebagai pilihan kita. Yang pertama jalan hidup Allah yang disebut dengan as-siratal mustaqim, dan jalan yang kedua segala macam bentuk jalan hidup dengan berbagai nama yang disebut Allah dengan as-subul. Allah perintahkan untuk ikut jalan Allah kalau kita ingin jadi orang yang terbaik, tapi itu sifatnya opsional. Allah sampaikan misalnya Al-Quran surat 6:153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasyaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus, ikuti. Dan kalian jangan ikuti semua jalan hidup yang ada selain jalan, karena akan menjauhkan kalian dari Allah. Itulah yang diperintahkan agar dengan ikut jalan Allah sajalah kalian menjadi orang yang termulia, orang pertama. Sekali lagi, ini sifatnya opsional, bukan paksaan. Dengan eksplisit Allah katakan bahwa ini opsional. Surat yang ke-1829 Allah mengatakan, wa qul haqqum min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan Muhammad, sesungguhnya kebenaran itu datang dari Tuhan kalian. Maka siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Tapi yang mau kufur, ingkar, biarkan kufur. Allah telah jelaskan bahwa hanya dengan ikut jalan Allah saja kita akan menjadi mulia. Dan itulah karena Allah tetapkan iman ini menjadi syarat utama bagi berpotensinya aktivitas hamba Allah tercatat sebagai kebaikan. Sementara orang-orang yang tidak beriman memilih jalan kekufuran, sebaik apapun amal mereka akan sia-sia adanya.
Dengan tegas misalnya Allah katakan surat yang ke-14 18, Allah katakan mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomatin istaddat bihi rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwal dhalalul ba'id. Perumpamaan orang-orang yang kufur dengan Tuhan mereka, maka amal-amal baik mereka persis sebagaikan apu yang ditiup angin kencang. Di hari yang berangin keras, mereka sendiri pun tidak akan mampu mengambil manfaat dari semua kebaikan mereka. Itulah kesesatan yang sangat jauh sekali. Namun Allah juga jelaskan bahwa iman yang dengannya aktivitas kita akan saatnya berkebaikan itu bukan iman yang salah, iman yang benar. Iman benar itu minimal harus memenuhi dua hal. Yang pertama, iman tidak cukup dengan ucapan saja, atau bahkan dengan keyakinan. Iman terbukti dalam tiga aspek. Diucapkan, diyakini, dan dalam perbuatan, dalam ketaatan Allah. Allah telah menolak pernyataan imannya orang-orang Arab, bahkan Fir'aun menyatakan iman, tapi sekedar ucapan diyakini saja. Allah jelaskan itu misalnya dalam ungkapan Allah dalam surat yang 49-14, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu wala uqulu aslamna walamma yadkhul iman fi qulubikum. Berkatalah sekelompok orang-orang Arab Badui dengan mengatakan, sungguh kami telah beriman. Tapi karena Allah tahu imannya ucapan saja, Allah sampaikan kepada Nabi kita, kullam tu'minu walakin qulu aslam. Katakan Muhammad, kalian belum beriman, tapi kalian harus menyerahkan diri saja karena iman belum lagi masuk dada kalian. Maka ayat berikutnya Allah jelaskan iman yang benar itu ketika bisa memenuhi tiga aspek dengan firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim sabilillah ulaika masyadiqun. Iman yang benar itu, orang yang benar iman hanyalah mereka yang menyatakan iman dan tidak ragu-ragu. Dan itu pun dibuktikan dalam berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka adalah orang yang benar iman. Nah, iman yang demikian ini tabiatnya adalah ujian. Artinya tidak ada orang iman kecuali diuji dalam hidup dalam keimanannya. Allah jelaskan iman itu tabiatnya ujian dalam firman-Nya surat 29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum yaftarun. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sebenarnya ada uji? Enggak mungkin. Allah sampaikan walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh orang-orang beriman sudah kami uji. Untuk apa itu? Untuk ngetes, untuk menyeleksi apakah kita dusta atau kita jujur dan ucapan. Nah, ujian iman ini coba sekalian bentuknya bisa berupa kebaikan dan sekaligus keburukan. Allah katakan dalam surat 21:35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Sungguh kami akan uji kalian semua dengan keburukan dan juga kebaikan. Dan ini bagian dari rukun iman. Iman dan qada Allah yang baik yang buruk. Nah, karena tuntutan iman ini, maka saat ujian itu datang, maka kita harus meyakini itu adalah dari Allah, dan karena kita ridho dengan itu, maka benar dan salah sikap kita dalam respon ujian ini akan menjadi penentu apakah iman kita akan jujur atau dusta. Bahagia itu karena kesalahan atau kebenaran dari kami. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah menunjukkan kepada kita untuk merespon kedua bentuk ujian ini, yaitu dengan sikap. Saat iman itu ujiannya bentuknya kebaikan, responnya dengan bersyukur. Dan saat iman ujian bentuk keburukan, responnya bersabar. Ketika benar respon kita, syukur saat kita dapat kebaikan, sabar saat keburukan, maka itu menjadi kebaikan kita untuk bisa hidup bahagia akhirat. Nabi menerangkan dalam hadis Muslim ketika Nabi bersabda,
ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Wa dzalika ilal mu'min in asabatu syarra'u syakar wa in sabatu dhakra'u sabar wa dzalika khairan lahu. Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin, semuanya baik baginya. Apabila dapat ujian kebaikan, bersyukur. Syukur artinya yaitu dengan mengucapkan hamdalah dan meyakini dari Allah saja dan memanfaatkan nikmat-nikmat itu untuk kepentingan Allah ridhoi saja. Dan apabila dapatkan musibah kemudian keburukan, maka dia bersabar. Sabar dengan cara menerima dengan ridho, tapi dengan mencari solusi sesuai dengan cara yang Allah benarkan saja. Bahkan ketika ujian itu berupa keburukan, yang bagi kita mungkin buruk, bagi Allah adalah kebaikan. Bahwa salah satu tanda cinta Allah kepada hamba itu ketika Allah ujian dengan keburukan itu. Nabi sampaikan hadis Tirmidzi yang sahih, innallaha idza ahabba abdan ibtala faman radiya fal ridha wa man sakata fal usud. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai hambanya justru diberikan musibah. Maka kata Nabi, yang ridho dengan musibah itu Allah akan ridho pun. Tapi justru yang marah, mengeluh, maka Allah akan marah padanya. Maka sesungguhnya ketika Allah berikan ujian keburukan-keburukan, sesungguhnya adalah kebaikan bagi kita. Di antaranya bahkan sebagian besar ujian keburukan itu karena kesalahan kita. Untuk itu Allah ingatkan agar kita segera kembali kepada Allah. Allah sampaikan bahwa ujian keburukan kebanyakan karena kesalahan kita dalam firman-Nya surat 40 ayat 30. Wa ma asabakum min musibbatin illa bima kasabat aydikum. Enggak ada musibah pun menekan kecuali karena kesalahan. Ketika kita sadar itu ujian salah, ujian keburukan, berarti mestinya kita harus segera evaluasi, ada kesalahan. Saat kita sadar, tentu yang kita lakukan adalah istighfar, taubat. Maka juga dengan ujian keburukan, Allah rindu istighfar kita. Dan kita lakukan, bukan saja diampuni dosa kita, bahwa akan tambah kebaikan-kebaikan. Karena istighfar itu bukan saja mengampuni dosa, tapi akan menambah kebaikan-kebaikan yang kita butuhkan meskipun kita minta. Allah jelaskan dalam firman-Nya surat Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yuris sama alaikum midrara yumdidkum bi amwal banin wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Allah katakan, Nuh mengatakan, istighfarlah wa Allah, minta ampun, Allah Maha Pengampun. Maka Allah akan turunkan bagi kalian hujan-hujan dari langit. Kalau kalian butuh itu, Allah akan perbanyak anak kalian, harta bahwa akan jadikan untuk kalian, yaitu taman-taman dan juga sungai-sungai untuk kalian. Jemaah sekalian, hanya kepada Allah saja kita mohon, benar Allah berikan kekuatan untuk bisa senantiasa merespon ujian dengan benar. Syukur saat kita dapat kebaikan, sabar saat kita dapat ujian keburukan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulub dinik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa sarra nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkamati tanzili, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Selanjutnya marilah kita tundukkan di hadapan Allah SWT diri kita dengan kekhusyuan. Bermohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan untuk memberikan kekuatan, berikan kita kemudahan. Dan Allah berkenan mengampuni segala kesalahan kita, memberikan kesempurnaan Quran kita, memberikan kita ketaatan penuh sesuai Allah kehendaki, yang mudah-mudahan Allah nanti pilih kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang pantas ada hak bahagia dunia dan bahagia akhirat nanti berkat kekuatan kepada Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassir huda ilaina. Allahumma ansurna ala man bawa alaina. Allahumma ij'alna laka syakirin, laka rahibin, laka muti'in, ilaika mukhbitina awwabina munibin. Allahumma taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wa syaddid alsinatana washrul sahimata qulubina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.